Ya bisa. Oke. Sampun apa? Sudah. Oh, anjir, baik. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Jadi, saya akan lanjutkan materi minggu kemarin terkait dengan penyiapan original artikel ya. Kita masuk pada section material and method. Salah satu apa kemudahan atau salah satu eh, langkah yang bisa kita lakukan ketika kita menulis original artikel itu, dia itu tidak bersifat linier. Artinya apa? Kita mulai dari mana saja itu boleh. Artinya gini, kalau Anda suka membuat artikel itu mulai dari material and method pun boleh ya. Anda judul terus Anda siapkan material and method. Boleh. Atau Anda mulai seperti urutannya. Anda mulai dari judul terus ada nulis abstrak, introduction, boleh juga. Kenapa? Karena dalam original artikel itu informasi apa yang mau kita tuliskan itu sudah komplit semua. Ya, sudah komplit semua. Berbeda kalau nanti Anda menulis review artikel. Review artikel itu hasilnya itu baru ketahuan setelah Anda melakukan analisis. Ya, itu. Makanya kalau untuk review artikel itu abstrak harus linier, mulainya ini dulu, ini dulu gitu. Tapi kalau untuk original artikel ini nggak harus linier. Ada mulai dari sisi manapun boleh, asalkan tidak dimulai dari reference. Mosok reference kan nggak mungkin ya. Ya, bahkan kalau Anda mulai dari kesimpulan pun boleh, conclusion gitu. Jadi karena apa? Karena informasi yang ada itu sudah ada di kepala Anda semuanya. Tetapi kalau itu review artikel, ya, Anda tahu kemarin bahwa abstrak yang baik itu kan harus ada introduction, objective, method, result, and conclusion. Hasil dari review Anda itu kan baru ketahuan kalau setelah Anda melakukan analisis review. Sehingga Anda harus linier kalau review artikel harus dimulai dari ini. Jadi tak langkah-langkahnya harus diikuti ya. Itu kalau review artikel. Kalau original artikel Anda bebas. Termasuk kalau Anda mulainya dari material and method. Karena itu yang mungkin menurut Anda itu yang paling mudah karena apa? Karena anda tinggal melihat prosedur yang dikembangkan oleh orang lain ya selama Anda tidak mengembangkan prosedur baru. Ya, sehingga kalau kita menulis material and method ya, in this section, describe the study method in logical order and in sufficient detail to allow others to judge the validity and generalizability of the study and to reproduce the study. Jadi Anda diminta untuk mendeskripsikan atau Anda menggambarkan metode yang Anda gunakan dalam urutan yang logis dan cukup detail sehingga orang lain tuh bisa menjudge, orang lain tuh bisa menilai apa yang kamu kamu lakukan gitu. Dan juga untuk supaya studinya itu betul-betul reproducible ya, studinya itu reproducible gitu. For readers working in your research area, methods can be the most important section. Jadi bagi kita yang kerja sebidang ya, misalnya nulis bidang, maka seringkali kita yang terutama kalau Anda mulai riset ya, tetapi kalau Anda itu sudah mau nulis artikel itu dari laporan penelitian atau dari tesis atau dari disertasi kan ini nggak masalah ya karena Anda sudah selesai itu semua tinggal menuangkannya atau Anda tinggal mengubah formatnya dari format disertasi atau format laporan riset menjadi suatu artikel artikel ilmiah ya. Nah,
Ini ada, in addition to study design and analytical method, statistical method and statement regarding ethical animal use should be included in this section. Bagi Anda yang menggunakan hewan atau nanti manusia, maka Anda harus menginkludkan apa namanya ethical clearance ya gitu. Dan juga kalau Anda nanti melakukan uji-uji statistik, maka uji statistik itu harus Anda sebutkan uji ANOVA misalkan. Jangan menulis itu kalau kebanyakan ya uji statistik dilakukan dengan menggunakan SPSS, dengan menggunakan Stata, dengan menggunakan R itu enggak. Ya, apa uji statistiknya, metode uji statistiknya disebutkan apakah uji T, apakah uji ANOVA atau uji yang lain dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS versi berapa gitu ya. Describe in detail the method of statistical analysis as well as the software program and version used to analyze the data. Ya, jadi Anda harus menjelaskan tadi sudah saya katakan teknik statistik yang Anda gunakan itu apa, software yang digunakan itu apa, kemudian Anda dalam menulis method itu sebaiknya juga Anda harus men-cite ya, Anda harus merujuk, mensitasi referensi sekiranya itu memang diperlukan. Justru nanti akan masalah kalau Anda tidak menulis referensinya ya gitu. Nanti Anda uh, kan dikategorize as misconduct ya. Jadi makanya kalau Anda itu mengambil ya, maka mau nggak mau Anda harus mensitasi. Oke, satu hal masalah itu gini Mas dan Mbak. Mungkin kalau Anda di awal-awal ya, ketika Anda di awal-awal menulis method, itu nggak masalah. Karena stok Anda melakukan parafrase itu masih banyak ya. Ingat ya, di metode itu juga harus di parafrase ya gitu. Ya kalau Anda nggak melakukan paraphrase harus lakukan atau Anda harus beri quotation mark ya. Apa bahwa itu memang betul-betul diambil apa adanya ya quotation mark. Lah, eh, itu kalau Anda awal-awal nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Karena stok Anda untuk parafrase itu apa masih banyak. Tapi kalau papermu nanti sudah ratusan dan metodenya itu selalu sama, Anda bolak-balik Anda parafrase seperti apapun, nanti kemungkinannya akan kembali kata-katanya itu mirip dengan yang sudah publish gitu. Ya, paham ya gitu. Walaupun Anda itu banget dihafalnya, bahkan alat yang Anda gunakan karena itu sama, Anda sudah hafal mereknya, serinya itu sudah hafal, ya. Tapi kan harus kita tulis apa adanya itu. Nah, kemudian metodenya itu sudah kita olah lah parafrase sedemikian rupa. Tapi kalau Anda risetnya itu terus, misalkan ya, misalkan Anda melakukan uji aktivitas penangkapan radikal ya, uji aktivitas penangkapan radikal menggunakan radikal DPPA. Loh itu kalau papermu itu terus kemudian sampelnya aja yang beda-beda, suatu saat Anda akan kehabisan kata-kata untuk melakukan parafrase. Akibatnya apa? Maka akibatnya nanti Anda akan mirip dengan di awal. Nah, di sini ini saya pernah mengalami ini problem. Biasanya langsung saya tulis seperti ini. The procedure for evaluation of DPPH radical scavenging essay can be seen in our previous papers ya. Misalkan terus tak tulis si A et al gitu kan seperti itu. Lah itu seringkali editor nggak mau karena dia tadi berdalih bahwa prosedur itu harus ditulis secara detail sehingga kalau itu akan diikuti oleh orang lain akan mudah gitu. Dengan Anda meminta apa please see our previous paper, kita mengatakan bahwa sebagaimana dalam paper kami sebelumnya, berarti kan Anda harus memaksa pembaca untuk melihat paper sebelumnya. Nah itu ada mungkin ada beberapa editor nggak ingin, yo sudah padanya ditulis secara detail biar tidak membuat orang itu membaca di yang apa yang lain. Nah, padahal di satu sisi kalau itu nanti kita tulis secara detail gitu, kemudian itu nanti kita lakukan scanning authenticate atau pakai Turnitin, maka nanti itu akan menghasilkan similarity yang tinggi lah. Maka Anda harus pandai-pandailah apa namanya berhadapan dengan dua keadaan ekstrim ini. Kalau nggak Anda parafrase, ya, maaf kalau itu nggak ada sebutkan secara detail, itu nanti editornya akan komen untuk mendetailkan.
Tapi akibatnya apa? Karena itu sama dengan paper sebelumnya, maka nanti similarity index-nya akan tinggi ya gitu. Bahan-bahan kimia dan pelarut yang digunakan dalam penelitian harus dituliskan spesifikasinya yang berupa nama senyawa merek dan negara penghasil untuk tujuan traceability. Untuk pengguna instrumen penelitian, seringkali instrumen beserta spesifikasinya dan negara penghasilnya dituliskan jadi satu dalam metode penelitian yang menggunakan instrumen tersebut. Gini, bahasa paper, artikel ilmiah dengan bahasa tesis, disertasi kan beda ya. Seringkali disertasi itu eh, apa namanya, ketika kita membahas, ketika kita menulis metodologi penelitian, kita tulis bahan. Kemudian alat, semua alat itu terus kita list semuanya. Nah, nanti di metode diulang. Misalkan gini, ada alat namanya yang Anda gunakan adalah spektrofotometer Genesis versi 20 Jepang. Misalkan gitu ya, ada gitu. Nah, ini Anda kalau untuk paper ini tidak perlu Anda punya section khusus instrumen ya, nggak perlu. Kenapa? Karena alat itu nanti inherent menyatu dengan prosedur. Nanti Anda cukup katakan bahwa pengukuran absorbensi dilakukan pengukuran absorbensi di PPH dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer Genesis versi 20 dalam kurung Jepang. Misalkan seperti itu. Ya, itu boleh. Makanya kalau itu Anda juga tulis di dalam section, di dalam bagian instrumen, maka nanti redundant ya. Artinya itu sudah ada di instrumen kok diulangi lah lagi, padahal paper itu harus bersifat concise ya. Concise apa? Padat ya, gitu. Harus concise. Makanya cukup itu dituliskan instrumen itu dituliskan di metode atau di prosedur. Selanjutnya kita adalah masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini ada beberapa eh, yang dia itu digabung dan ada juga yang dipisah. Ada yang digabung dan ada yang dipisah ya. Ada yang digabung, ada yang artinya ada beberapa jurnal yang itu dari sisi bentuknya, dari sisi formatnya itu dia itu digabung dan artinya gini, result and discussion. Tapi ada beberapa jurnal itu juga formatnya adalah result dulu lalu discussion. Maka kita harus membahas result dulu. Di sini ada jurnal yang mengharuskan pemisahan result dari discussion atau menyatukan result and discussion. Ada pula yang menyerahkan kepada penulis. Apakah Anda bisa ataukah Anda gabung? Kalau result terpisah dari discussion, maka bagian result semata-mata hanya menyajikan hasil penelitian tanpa harus membahasnya, tanpa harus melakukan interpretasinya, tanpa harus membandingkan dengan yang lain. Karena pembahasan, kemudian perbandingan dengan hasil-hasil penelitian lain, itu nanti kita lakukan atau kita buat di discussion. Ya, gitu. Research section is the highly essential part of a scientific paper and nothing should compromise its quality. Jadi kita tahulah bahwa kalau kita melakukan riset itu kan apa namanya kan ingin kita mempunyai suatu hasil ya. Makanya riset itu dari sisi anu ya, dari sisi bagian dari riset atau bagian dari tulisan ini bagian yang penting. Tapi sekali lagi kalau cara membuatnya, kalau cara bagian yang paling menurut kami yang paling perlu usaha lebih ketika membuat original artikel ada tetap di introduction. Tapi kalau Anda tanya bagian yang penting ya result. Karena bagaimanapun ketika kita itu penelitian kan kita ingin mengetahui hasilnya ya, kita ingin mengetahui hasilnya. Ya, sehingga kalau Anda perhatikan, a good research paper has both quality and good studies and good writing. Jadi ada apa namanya, dua komponen. Artinya secara kualitas hasil itu bagus, secara penulisan dia juga bagus. Kan gitu kan? A good research paper has both qualities of good study and good writing. Artinya high quality good writing ya, penulisan baik dengan kualitas tinggi dan juga high quality good study. Jadi study yang bagus dengan kualitas yang tinggi. Makanya
Kalau awal-awal saya kemarin bahkan mungkin ya mungkin tidak di kelas ini saya selalu mengatakan bahwa suksesnya publikasi itu kan dua ya. Yang pertama bahwa data Anda itu harus comparable setara dengan data-data yang ada di jurnal yang kamu tuju. Itu berarti apa? Artinya itu masuk pada good study kan gitu kan. Jadi kalau kamu studinya itu baik, maka kamu akan menghasilkan suatu data. Lah saya artinya saya sebelum orang membaca ini tuh itu sudah terlontar. Kalaupun ada orang mengatakan seperti ini ya ya kebetulan aja pendapatnya sama. Ya kalau bahasa saya, kalau Anda mau riset paper bagus ya tadi datanya itu harus comparable dengan data yang ada di jurnal yang kamu tuju dan nomor duanya apa? Dan itu harus ditulis dengan kualitas tinggi ya. Kuliah-kuliah semacam ini itu ya hanya membantu bagaimana Anda menulis artikel dengan kualitas baik. Tapi kalau mata kuliah metodologi penelitian ya yang diambil oleh Pak Jaka dengan Prof siapa itu, maka itu adalah untuk menghasilkan apa good study, sedangkan bagian saya adalah good writing ya gitu. Jadi sudah ada bagiannya masing-masing ya. In addition, a research paper must be clear, short, and effective when presenting the information in an organized structure with a logical manner. Jadi paper ya, original ya atau paper hasil penelitian itu harus clear ya pendek, maksudnya pendek ini relatif ya, maksudnya pendek yang itu masih sesuai dengan standar jurnalnya. eh, Kemudian apa? Maksudnya pendek itu jangan kamu artikan, oh semakin pendek semakin baik. Bukan gitu. Artinya pendek yang masih memenuhi standar dari jurnal. Kalau pendeknya jurnal itu standarnya 6 sampai 7 halaman, ya kamu segitu. Gitu loh maksudnya ya. Nanti jangan sampai punya pandangan semakin pendek semakin baik. Enggak ya gitu. The result section is a section containing a description about the main finding of research. Ya, whereas the discussion section interpret the result for reader and provide the significance of the finding. Jadi sekali lagi bahwa hasil itu hanya nanti Anda hanya menyampaikan saja bahwa hasilnya seperti ini, ya. Kalau Anda menyajikan aktivitas anti kanker misalkan ya, aktivitas anti cancer. Maka ya cukup saja Anda katakan aktivitas. Tidak usah diinterpretasi, oh aktivitasnya ini kuat, oh aktivitasnya ini sedang, atau lemah. Itu nanti karena ada di discussion. Oh kemudian Anda membandingkan dengan orang lain, maka itu nanti di discussion. Coba Anda cukup hasil ya, hasil aktivitas antioksidan disajikan dalam gambar satu. Itu ya. Perbandingan beraktivitas anti kanker berbagai ekstrak disajikan pada tabel satu gitu ya seperti itu. Walaupun ada nanti kalau Anda mau membahas nanti kan ingat ya kalau gambar dan tabel itu kan nanti harus bersifat independen ya self explain nanti tapi setelah ini. Tapi intinya slide ini mengatakan bahwa result section itu adalah bagian yang mengandung deskripsi saja, the main finding of research. Kemudian setelah itu apa baru nanti interpretasi itu Anda lakukan di discussion. Nah, ketika Anda menyatakan ya, menyatakan gini, hasil penelitian itu bisa dikemukakan dengan tiga cara ya. Hasil penelitian itu bisa dikemukakan atau dikomunikasikan dengan tiga cara. Yang pertama dengan cara narasi, ya narasi misalkan apa? Oh aktivitas antioksidan ekstrak ini mempunyai nilai IC50 sekian, ekstrak ini sekian sekian. Itu narasi, ya. Kemudian yang kedua bisa dalam bentuk tabel yang sering Anda lihat atau dalam bentuk gambar. Tetapi tentunya yang menarik, ya, itu juga menarik apalagi gambarmu itu dibuat menarik, jelas, ya, high quality, ya, itu menarik bagi
editor ya gitu. Sehingga temuan penting, the main finding selama itu bisa narasikan atau itu selama bisa digambarkan dalam suatu tabel atau gambar, maka itu apa buatlah dalam bentuk tabel ataupun gambar. Makanya di sini temuan-temuan penting itu Anda bisa nyatakan dalam bentuk teks ya, narasi teks, kemudian dalam bentuk tabel dan juga dalam bentuk gambar ya. Ingat ini dia no interpretation ya. Sekali lagi dia tidak ada interpretasi. Lah, result should be described briefly in the text with the most important finding conveyed in table and figure when appropriate. Jadi hasil itu bisa tadi kita katakan, bisa kita nyatakan dengan teks. Dengan apa namanya temuan-temuan yang paling penting itu disajikan dalam tabel atau gambar. Figure and table must be independent. Gambar dan tabel harus maksudnya independen itu apa? Itu pembaca tidak harus melihat tagnya dulu untuk memahami gambar dan tabel. Misalkan ya, tabel satu, aktivitas anti kanker PCT misalkan. Ini nggak boleh ini. Kalau hanya segini aja ya, terus Anda buat tabel, ya gitu. Kemudian di sini adalah kadar PCT. Kemudian aktivitas apa namanya sitotoksik, misalkan ya. Kemudian aktivitas apa namanya apalah aktivitas anti radikal misalkan, ya. Nah, ini nggak boleh gini, ini nggak boleh, ya. Karena ini singkatan, karena nanti Anda itu memaksa pembaca untuk melihat di teks itu nggak boleh. Supaya ini boleh, karena keterbatasan tempat di tabel, misalkan di ini, kalau Anda tulis aktivitas anti radikal kan panjang, maka Anda harus tulis di sini, di bawah ini keterangan AAR, aktivitas anti radikal. Titik dua, AC, aktivitas anti cancer. PCT, paracetamol. Paham ya? Ini maksudnya tabel ataupun gambar ini bersifat apa? Independen. Ya, gitu. Atau self-explaining. Ya, gitu. Dan gini ya, ini saya sering buat saya sebagai reviewer, buat saya sebagai apa penilai, itu seringkali tabel dan gambar itu apa tidak independen, tidak self explaining, ya, tidak self explaining. Dan satu lagi, seringkali gambar dan tabel itu tidak diacu di teks. Ini juga nggak boleh. Tiba-tiba kok ada tabel satu, tiba-tiba ada gambar satu, itu nggak boleh ya. Anda tetap katakan tadi, ya, misalkan tadi, misalkan hasil hasil aktivitas antioksidan eh, dalam tabel satu atau tabel satu merupakan hasil aktivitas ya itu seperti itu. Baru setelah itu di bawahnya ada tulisan tabel satu, gitu ya. Sementara perbandingan antara ini ada di gambar dua. Itu disitasi artinya semua tabel, semua gambar itu harus disitasi di tag ya, harus disitasi di tag. Nah, Mas dan Mbak, walaupun gini, memang ini cara karena ini sebagai ilmu ada referensinya saya sampaikan ya walaupun secara insting ya walaupun secara Anda semua pasti punya kecerdasan tanpa harus saya katakan kapan itu harus apa kapan itu harus oh tabel itu dibuat ketika ini loh gambar dibuat itu Anda semua punya kecerdasan oh kalau seperti ini ya tabel kalau seperti ini ya saya buat gambarnya di sini maka tabel itu paling berguna ketika bekerja dengan angka cara detail. Oh, aktivitasnya berapa persen toh gitu. Tapi kalau bentuk, Anda gunakan gambar. Ya, pola bentuk itu gambar. Kapan Anda gunakan tabel lagi ketika nilai-nilai individual itu yang jadi fokus Anda. Maka gunakan tabel. Misalkan Anda akan fokus siapa yang nilainya tertinggi dan nilainya terendah. Yaitu fokus Anda adalah fokus apa nilai-nilai individual. Tapi kalau Anda mau melihat polanya secara keseluruhan, maka Anda harus gunakan tabel. Ya, saya yakin tanpa saya sampaikan ini, Anda semua punya apa kecerdasan untuk menyatakan kapan itu harus tabel, kapan itu harus
gambar ya gitu. Kemudian kapan Anda gunakan tabel? Ketika nilai-nilai aktual yang akurat dan teliti itu lebih penting. Ya, angka-angka tertentu ya itu dia lebih lebih penting. Sedangkan kalau nilai-nilai aktual yang akurat dan teliti itu dia kurang penting, maka Anda gunakan gambar. Jadi ini sebagai ilustrasi kapan Anda menggunakan tabel dan kapan Anda menggunakan gambar. Semoga bisa difahami ya. Itu. Semoga bisa difahami kapan kita menggunakan angka dan kapan kita menggunakan dalam hal ini kapan kita menggunakan tabel dan kapan kita menggunakan gambar. The first thing a reader will look at is always remember to label all table and figure for easy identification in the text. Ya, saya sering kali melihat mahasiswa ya atau orang nulis paper itu medit sekali memberikan keterangan gambar gitu. Coba tabel aktivitas antioksidan. Tok, mesti saya komentari, ya. Mesti saya komentari. Kok kamu terlalu, kan itu berarti nggak informatif. Berbeda misalkan aktivitas antioksidan, ekstrak dan fraksi tanaman ini. Ya, gitu tuh jelas. Jangan langsung antioksidan aktivitas dan itu banyak ya dan itu banyak sering saya itu membaca. Makanya di sini always remember to label all table and figure for easy identification the text. Table and figure must be self. Nah ini kalau bahasa slide di sini adalah self explanatory. Dia harus mampu menjelaskan dirinya sendiri. Jadi Anda jangan memaksa pembaca itu harus melihat di tag yang lain atau tag foto itu di mana ini apa singkatannya PCT ya dilihat halaman sebelumnya nggak ada sebelum lagi oh ternyata ada taruh di setelah tabel kan ya dibenarkan ya gitu ya yang apakah itu kamu taruh sebelumnya atau sesudahnya itu ya nggak masalah karena seringkali tabel itu lalu di apa disesuaikan dengan layoutnya gitu sehingga kalau nanti ada paper ya itu tidak harus citasi dulu tabel 2 baru itu tabelnya ya bisa jadi ini tabelnya muncul di halaman sebelumnya terus tapi di bawahnya langsung oh tabel aktivitas ini pada tabel 2. Ya, artinya dia mencitasinya memang di situ karena apa? Karena tadi kalau jurnal kan space-nya terbatas ya. Kamu nulis skripsi, tesis, disertasi, kalau mungkin kan kalau itu harus kamu ngikut kan, ini gambarnya itu setengah halaman lebih. Sedangkan dia di sini, ya, itu, ini kok baru baru kalau ini gambar saya jadikan satu halaman, ya, di bawah langsung citasinya, di bawah langsung gambar 2, ini nggak muat. Ya jangan langsung seperti itu, terus begitu di bawah gambar 2 terus kosong itu jangan ya diisi dengan kalimat yang lain. Jadi tidak harus ya karena ini kita menyesuaikan layoutnya. Yang harus itu tabel dan gambar harus disitasi. Gambar dan tabel itu harus self-explaining. Dia harus menjelaskan dirinya sendiri. Hasil-hasil penelitian harus dibuat sejelas dan sesederhana mungkin karena di bagian hasil terdapat pengetahuan baru yang penulis kontribusikan ke dunia akademik ya. Mas dan Mbak, kalau Anda nanti nulis discussion itu jangan terlalu verbose ya, bertele-tele. Nah, seringkali kita, oh Pak biar nampak banyak pembahasannya ya telah diketahui dengan jelas dari tabel satu bahwasanya aktivitas antioksidan ekstrak berkorelasi dengan kandungan fenol. Itu bertele-tele cukup. Tabel satu menyajikan adanya korelasi antara aktivitas antioksidan dengan fenol. Itu sudah. Nggak usah. It is well known that, gitu. It is clearly shown in table 1 that. Ini verbose namanya. Ya, bertele-tele. Ya, gitu. Nah, what are the general consideration for writing a discussion? Ya, ini tadi saya ambil dari buku academic writing. Jadi kalau nanti kalau Anda mulai membuat discussion, start the discussion with the specific problem and move to the general implication. Anda boleh, seringkali kalau Anda diskusi itu lalu mengekstrak ulang spesifik objektif Anda, ya.
Dalam studi ini akan dilakukan ini gitu ya, biar itu mengantarkan ya, mengantarkan. Sampai nanti dia general implication setelah Anda menyajikan menginterpretasi hasil, lalu Anda bisa menghasilkan suatu apa? General implication atau recommendation. The discussion should not look like a mess of unrelated information. Ada sekumpulan informasi-informasi yang tidak berkaitan. Ya, tapi dia harus mudah untuk difahami dan membandingkan data dari studi-studi yang berbeda. Makanya kalau Anda nanti nulis artikel ketika ada discussion, please compare your result with those reported by the others. Ya, gitu. Jadi kamu harus bandingkan apa yang kamu temukan dengan penelitian-penelitian yang dilaporkan atau dilakukan oleh peneliti yang lain sebelumnya. Include only recent publication on the topic, preferably from the last 10 years. Jadi kalau Anda membandingkan hasil loh ya, membandingkan hasil loh ini. Jadi kalau ada orang, oh kamu itu harus citasinya itu harus 10 tahun terakhir itu tidak selalu benar. Ya, kalau ada orang mengatakan, oh citasimu, paper-paper yang kamu citasi itu harus 10 tahun terakhir. Itu belum itu tidak benar apa kurang tepat pernyataan itu. Yang tepat apa? Kalau kamu membandingkan penelitianmu, maka bandingkanlah dengan studi-studi 10 tahun terakhir. Lah itu benar. Ya, 100% saya setuju. Tapi kalau semua yang kamu citasi itu harus 10 tahun ini masalah. Karena apa? Karena gini, ketidakfairan kita. Misalkan gini, Anda menyatakan bahwa PCR itu ditemukan oleh Karmulis yang merupakan sintesis DNA secara in vitro menyerupai di sistem tubuh, secara in vivo. Terus Anda nulis Arum 2024. Lah kok enak men Arum? Paham tuh nggak? Padahal konsep ini yang menemukan ada Karmulis tahun 56. Maka Anda harus mensitasi Karmulis. Yang benar itu. Jangan mensitasi yang baru itu. Jelas ya Mbak ya? Jadi 10 tahun terakhir itu kalau Anda membandingkan dengan topik penelitian sebelumnya. Itu betul. Biar itu apple to apple perbandingannya dengan tahun ini apa tahun 10 tahun terakhir artinya mungkin dari sisi instrumen yang digunakan dari sisi apa fasilitas yang ada itu kan nggak berbeda jauh ya tapi itu jangan gunakan dalil oh semua paper saya harus mencitasi enggak ya kalau untuk general general information general apa namanya postulat ya itu Anda harus orang yang pertama karena mensitasi itu kan memberikan kredit ya gitu kepada orang ya seperti itu jelas ya gitu. Make certain that all the source of information are cited and correctly. Ya, ini seperti ini sudah seperti kaset rusak bahwa apa kalau Anda menarik suatu informasi itu harus mensitasi dan apa yang Anda citasi, Anda mensitasi apa itu maka nanti harus ada sumbernya di references ya gitu. Check to make sure that you have not plagiarized by using word quote directly from a source ya. Hati-hati ya tadi saya katakan harus diparafrase. Harus diparafrase. Termasuk apa tadi di method. Ya method ini kalau nggak diparafrase nanti Anda bisa similarity-nya tinggi. Ya, makanya itu problem tadi yang sudah saya katakan ya. Kalau nanti Anda kalau untuk method itu kalau sudah sering misalkan risetmu itu selalu uji anti radikal, oh itu nanti ya itu terus ya maka itu nanti ada potensi itu akan terulang ya gitu. Nah, Mas dan Mbak ini apa result and discussion ya ini kita bagaimanapun discussion itu dimulai dari ya, your key result atau your key finding ya terus setelah itu Anda masuk step by step Anda boleh menyatakan apa step by step mengapa dilakukan seperti itu ya. Tetapi bukan mengulang prosedur loh ya. Karena saya sering kali mengulang, terutama kalau di tesis, disertasi itu, kalau hasil pembahasan itu diulang prosedur. Bahkan angkanya misalkan ditambah metanol sekian, digojok sekian menit. Itu adanya di prosedur ya. Tapi kalau Anda mau bahas di discussion ya, ngapa itu
harus dioptimasi 15 menit. Mengapa harus penggojokannya sekian? Mengapa itu harus dioptimasi? Dan itu yang baru masuk di discussion. Nah, kemudian nanti Anda setelah Anda sudah selesai mendiskusikan hasil, maka itu disarankan Anda membuat semacam limitation and strength. Ya, limitation and strength dari apa yang Anda temukan atau dari studi yang Anda lakukan. Kemudian terakhir adalah conclusion and future recommendation misalkan ya seperti itu. Karena kan Anda tahu setelah setelah discussion itu kan biasanya dia langsung ke conclusion. Ya, artinya apa? Di sini discussion itu dimulai dari tentunya adalah hasil dan diakhiri dengan conclusion. Makanya jangan heran kalau sebelum discussion itu adalah apa? Result dan setelah discussion itu adalah conclusion. How long should the discussion? Ini ya, ini saya. Tapi sekali lagi ini pantasnya ya, Mas dan Mbak ya. Ini karena ada referensinya saya sampaikan ya gitu. Most journal do not mention any limit for discussion as long as it is brief and relevant. Sekali lagi kalau ada kata brief ini harus kita lihat dengan konteks jurnal yang Anda tuju karena mungkin tiap jurnal itu ukuran brief apa namanya brief, singkat, short itu boleh jadi berbeda dari satu jurnal ke jurnal yang lain. As a rule, the length of the discussion section should not exceed the sum of all the parts, including introduction, material and method, and result. Aturan umum jangan sampai discussion itu cara jumlah halaman itu dia lebih banyak ya dari hasil penjumlahan bagian yang lain. Hasil penjumlahan dari introduction, material and method, and result itu kalau dijumlah itu kok kalah dengan discussion. Enggak, ini mesti bertele-tele itu. Ya, ini rule of thumb ya gitu. In any good article, the discussion section is 3 to 4 page. Ini dua spasi loh ya, dua spasi ya, dengan 6 sampai 7 paragraf. 6 sampai makanya kalau kita nulis paper itu kan satu halaman, kalau itu dua spasi biasanya kan dua paragraf gitu ya, sehingga kalau kamu itu 4 sampai 3 sampai 4 halaman kan 6 sampai 7 paragraf is okay ya, gitu. Atau dengan kalau itu Anda ekivalenkan dengan kata-kata itu ya 1000 sampai 1500 ya 1000 sampai. Nih, kita lanjutkan ya Mas dan Mbak ya. Kemudian conclusion ya, kita conclusion itu tidak harus selalu ada heading. Artinya apa? Tidak harus dalam suatu artikel jurnal itu ada tulisan atau ada section conclusion secara khusus ya. Sehingga nanti boleh jadi conclusion itu adanya langsung di the last of discussion. Misalnya gini ya, artinya conclusion itu ada, tetapi belum tentu itu ada tulisan conclusion gitu loh maksud saya ya. Tidak semua jurnal itu dia harus ada kok, karena dulu pernah saya melakukan penelitian gitu, ini kok artikel kok nggak ada conclusion. Maksudnya itu nggak ada tulisan conclusion. Ya, terus saya bilang, dalam original artikel itu yang harus ada itu EMRED, introduction, method, result, and discussion. Sehingga kalau artikel nggak ada abstrak, yo nggak masalah. Ya, siapa yang mempermasalahkan? Baru kalau tidak ada introduction itu masalah, itu ya. Jadi makanya dikenal dengan IMRED format ya. Jadi format IMRED introduction, apa namanya method, result, and discussion. IMRED ya, introduction, method, result, and discussion. Nah, Anda dalam mengambil simpulan jangan berspekulasi. Artinya, ya simpulan conclusion must be based on the fact ya, must be based on the result. Ya, jadi simpulan harus didasarkan atas fakta hasil penelitian. Dan satu lagi yang sering dilakukan oleh orang ya, itu seringkali dia membuat kesimpulan itu masih angkanya itu detail gitu. Angka itu adanya di result, tidak di apa?
di conclusion ya, tidak di conclusion gitu. Ya, conclusion itu ya kesimpulan ya. Kalau Anda, oh pada kadar sekian dia menghambat sekian, kadar sekian menghambat sekian, lah itu ya namanya itu ya hasil, bukan kesimpulan. Ya, ingat ya, Anda boleh nambahi semacam rekomendasi di sini, boleh, atau Anda pun boleh kalau Anda mengatakan strength and limitation di sini juga boleh, tapi harus secara umum. Jadi gitu ya. Dan bagian selanjutnya adalah acknowledgement ya, ini penting ya, ini penting. Seringkali nanti kalau Anda apalagi dosen kok Anda nggak nulis acknowledgement padahal itu Anda dibiayai pihak lain itu bisa dipermasalahkan Anda ya. Bisa nanti kalau untuk naik pangkat bisa bisa dipermasalahkan ya. Makanya aja penting ya. Kapan kemarin pas kuliah pertama kali saya sampaikan ketika ada pihak yang itu tidak layak untuk ditulis sebagai authors karena tadi sesuai dengan apa dia tidak ada mengumpulkan data, tidak mendesain, tidak menyiapkan maksud dan sebagainya contributionnya itu maka dia kita ucapkan terima kasih misalkan pihak yang memberikan dana ya itu harus kita ucapkan terima kasih orang yang membantu kita melakukan analisis statistik ya tapi nggak membantu interpretasi ya kalau dia membantu interpretasi membantu desain nah itu harus masuk di nama tapi yang sekedar oh ini loh caranya kalau kamu mau melakukan analisis ANOVA seperti ini ya seperti ini itu ya nanti Anda sendiri yang menginterpretasi ya itu cukup dinyatakan di acknowledgement atau orang yang kamu minta untuk bantu proofread misalkan sekedar proofread bukan memberikan masukan yang apa kritis ya sekedar oh ini tensesnya nggak pas ini harus ya itulah orang kan sering oh artikelnya ini nggak pas kalau ini harus ada the ini nggak ada seperti itu ya itu maka itu masuk di acknowledgement. Nah, kalau itu Anda based on the specific project, itu mendasarkan pada project tertentu, ya please give the number of contract. Jadi siapa apa kontraknya itu berapa. Ini untuk for the traceability. Artinya untuk apa ketertelusuran maka Anda harus menggunakan apa nomor kontrak tertentu ya. Nah, dan yang selanjutnya adalah reference. Saya yakin teman-teman semuanya sekarang eranya adalah Anda harus menggunakan reference management software ya. Apakah Anda mau pakai apa Mendeley, apakah Anda pakai Zotero, apakah Anda pakai Enote yang berbayar, maka itu silakan. Tapi harus semuanya mengikuti ini ya. Jadi ini nyaman. Saya yakin semua. Jangan pernah berpikir Pak kalau saya belajar Mendeley harus 2 jam lebih waktu saya habis. Oh, itu rugi. Itu kan seolah-olah kamu hanya menulis artikel 1 kali dan seolah-olah artikelmu langsung accepted. Nah, kalau artikelmu reject, terus kamu itu harus ganti ke jurnal yang lain dan di jurnal yang lain itu format referensinya itu beda. Gimana kamu? Mau nggak mau itu harus apa? Harus kamu ikuti ya, gitu. Harus kamu ikuti ya. Gitu. Saya pikir ini ya, ini kita sudah masuk ke pemilihan jurnal. Nanti saya akan kuliah 2 kali lagi. Yang pertama tentang penyiapan review artikel dan terakhir adalah nanti pemilihan dan pengenalan metrik jurnal. Mahasiswa S3 harus familiar dengan bagaimana cara milih jurnal, bagaimana menilai kualitas suatu jurnal. Nanti itu ada di pertemuan terakhir aja minggu depan kita bagaimana kita menyiapkan review artikel ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.